Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Dimas Aprilianto dan teman saya, Hari Rahman Afriyadi. kami dari kelompok 2 yaitu kelompok a priori atau asosiasi. Nah, di sini dari line 1 sampai line 4, di mana yang pertama itu import Streamlit untuk membuat web app interface. Lalu yang kedua yaitu ada import Pandas untuk memanipulasi data dan analisis. Lalu selanjutnya ada import NumPy yaitu untuk operasi angka atau numerical. Lalu selanjutnya ada from MLX10 itu untuk berisi fungsi untuk menghasilkan aturan asosiasi dan algoritma a priori. Lalu selanjutnya pada line 7 sampai line 14 tersebut memuat kumpulan data yang dimana data bread basket CSV yaitu menggunakan perintah read CSV. Lalu selanjutnya ada mengonversi kolom date underscore time ke format datetime. Lalu selanjutnya ada mengekstrak bulan dan hari dalam seminggu dari kolom date date underscore time. Lalu selanjutnya ada mengganti nilai numerik bulan dan hari dengan nama masing-masing agar lebih mudah dibaca. Lalu selanjutnya pada line 16 tersebut ada st.title di mana itu untuk menetapkan judul aplikasi web Streamlit yang di mana judulnya aplikasi merek basket analisis menggunakan algoritma a priori. Lalu selanjutnya ada dari line 18 sampai ke line 26 yaitu fungsinya itu memfilter kumpulan data berdasarkan parameter masukan pengguna seperti periode hari, hari kerja atau akhir pekan, bulan, dan hari. Lalu selanjutnya ada dari line 28 sampai sampai line 35 itu fungsinya menyediakan user interface untuk mengumpulkan masukan dari user seperti ada item, period of the day, ada weekday atau weekend, lalu ada month, lalu ada day. Lalu selanjutnya dari line 37 sampai 39 berfungsi mengumpulkan masukan pengguna dan memfilter data yang sesuai. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Ari Rama. Oke, selanjutnya saya lanjut di line 41 ada encode X. Jadi encode itu sendiri adalah mengonversi nilai menjadi 0 atau 1. Jadi misal di codingan itu if X kurang dari 0, maka dikembalikan jadi 0. Jika lebih besar dari 0, akan dikembalikan menjadi 1. Fungsinya adalah untuk mengonversi data transaksi. Selanjutnya ada eh, yang itu if type data itu adalah yang pertama memeriksa data itu adalah bukan string. Pertama, lanjut ke bawahnya item count itu mengelompokkan data berdasarkan kolom transaksi dan item. Kemudian menghitung jumlah item untuk setiap transaksinya. Lanjut ke item count pivot itu adalah fungsinya mengubah data menjadi format yang sesuai di mana setiap baris mempresentasikan transaksinya. Lalu habis itu dia menerapkan fungsi encode pada pivot table untuk mengkonversi jumlah item menjadi format biner 0 atau 1. Lanjut ke bagian support. Support ini adalah untuk menetapkan nilai support itu minimum sebesar 0,01. Nilai ini adalah menunjukkan ambang batas minimum dari proporsi transaksi yang harus mengandung item set agar dianggap sebagai item set yang sering. Jadi kalau support 0,00 jadi nggak bakal ada itemnya gitu. Minimal harus 0,01 baru ada muncul. Terus dilanjut itu dia menerapkan algoritmanya untuk menemukan item set yang sering muncul dengan min support yang telah ditentukan. Makanya kalau support 0,00 nggak akan muncul apa-apa. Lanjut ke bagian metrik
metric sama dengan live, min thresholdnya 1, itu adalah apa ya, menetapkan metrik evaluasi itu di aturan asosiasi sebagai lift. Jadi menetapkan ambang batas liftnya itu sebesar 1, lalu menghasilkan aturan asosiasi dan item set yang sering digunakan atau yang sering digunakan dengan metrik lift dan ambang batas minimumnya yang telah ditentukan. Lalu di bawahnya itu rules sama dengan association rules, frequent item itu adalah apa sih? Dia ngambil kolom dari itunya CSV-nya diadakan ngambil kolom antecedent, consequence, support, confidence, lift, dan lain-lain dari aturan asosiasinya. Lalu diurutin nih berdasarkan nilai confidence secara menurun. Fungsi apa algoritma Prodi sendiri itu supportnya mengukur seberapa sering item set muncul, confidence mengukur seberapa sering aturan itu benar, lalu lift itu mengukur seberapa besar peningkatan probabilitas konsekuen ketika antecedent hadir. Lalu lanjut ke dev dev parse list. Itu parse list itu adalah konversi daftar yang berisi satu atau lebih item menjadi string. Jadi jika panjangnya daftar satu, maka dikembalikan item pertama. Jika lebih dari satu, maka dikembalikan daftar item yang digabung dengan koma, nih kan. Jika len sama dengan x sama dengan satu, else, koma join x. Di bawahnya ada return item dev. Fungsi return itu sendiri mengambil item antecedent, item awal yang dibeli, dan mengembalikan aturan asosiasi yang sesuai dari data rules. Langkah-langkahnya nih. Yang pertama, dia membuat salinan data dulu nih dari rules ini, data sama dengan rules dibuat salinan, lalu yang berisi kolom antecedent dan konsekuen. Nah, selanjutnya dia menerapkan fungsi parse list. Fungsinya kan tadi mengambil item, jadi dia ngambil item dari antecedent dan konsekuen, langsung dikonversi menjadi string. Habis itu dibalikin kan mengembalikan atau solusi yang sesuai dengan item antecedent sebagai list. Di bagian ini terakhir line 76 sampai 78 if type data itu memeriksa datanya bukan string. Lanjut kalau emang bukan string langsung ditampilkan pesan rekomendasi ini st point markdown langsung menampilkan hasil rekomendasi menggunakan Streamlit. Jika konsumen membeli item tertentu maka bla 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 membeli item juga. Jadi kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu aplikasinya itu nginput, habis itu dianalisis item-item yang di CSV itu apa aja. Misalkan dia beli ini, bakalan beli ini. Langsung kita coba di sini. Oh, belum muncul nih. Ini dia yang sudah di run. Cara runnya kayak gitu karena kita pakai Streamlit. Nah, ini hasilnya. Hasil dari kode program tadi, aplikasi market basket analisis menggunakan algoritma a priori. Jadi kita tinggal masukin apa aja yang pengen kita beli, terus kita juga bisa atur saat kita beli itu pagi, siang, sore, atau malam, harinya, bulannya juga. Misal di sini udah ada item yang kita beli roti atau bread, kita beli di pagi hari, kita beli di saat weekend di bulan Januari hari ke-6 yaitu Sabtu. Hasilnya adalah jika konsumen membeli bread maka membeli hot chocolate secara bersamaan. Lanjut kita coba kita beli hot chocolate di malam hari. Apakah ada? Nah, asosiasi itu nggak melulu ada hasilnya karena siapa tahu hasilnya itu tidak ada misalnya atau dia beli hot chocolate doang nggak beli item lainnya. Kita ganti lagi kita beli cookies di pagi hari.
Nah, ada hasilnya. Jika konsumen membeli cookies, maka membeli coffee secara bersamaan. Secara nggak langsung, begini algoritma asosiasi, yaitu memberikan informasi hubungan antar item data di database. Ya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Saya kembalikan ke rekan saya Dimas. Oke, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.